Ada seorang Yahudi pernah menyihir Rasulullah. Dia bernama Labib bin Asam. Labib bin Asam. Seorang Yahudi ini dia adalah paranormal. Dia pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia pernah mendapatkan lembaran-lembaran rambut Rasulullah ketika rambut beliau jatuh dalam bernisir. Kemudian rambut ini disihir lewat media pelepah kurma dengan 11 ikatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jatuh sakit sampai beliau demam tinggi. Maka saat itu turunlah surat Al-Falaq. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113. Kalau urutan turunnya itu urutan yang ke-20. Dalam Suhuf Utsmani ditulis yaitunya urutan ke-113-nya. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menyuruh kita berlindung daripada 4 hal. Kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Allah penguasa waktu fajar. Penguasa pemilik waktu fajar. Sebenarnya semua waktu ini adalah milik Allah. Tapi kenapa di sini Allah katakan waktu falak, waktu fajar? Karena waktu yang paling berkah itu adalah waktu fajar. Jangan kita lanjutkan tidur kita ketika fajar telah terbit. Karena di antara 5 solat ini, solat yang paling besar fadilahnya adalah solat subuh. Satu-satunya solat yang tidak bisa dijamak, apalagi dikosor, adalah solat subuh. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, itu solat zuhur bisa dijamak dengan asar. Solat maghrib bisa dijamak dengan isya. Kemudian yang 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2. Tapi satu-satunya solat yang tak bisa dijamak adalah solat subuh. Begitu besarnya dan besarnya fadilah yang terkandung di balik waktu subuh ataupun waktu fajar. Ketika malam Allah genggam kehidupan kita. Ketika kita tidur Allah sedang menggenggam setiap ruh manusia. Kemudian Allah kembalikan ketika fajar. Ketika mereka terbangun, Allah kembalikan kehidupan makhluk ini. Dan katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Allah penguasa waktu fajar. Dari mana berlindungnya? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ada makhluk yang berpotensi memberikan mudarat kepada kita, ada makhluk yang mungkin tidak memberikan mudarat. Maka kita berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang mungkin akan memudaratkan kita. Bapak dan Ibu bangun di subuh hari, kemudian berjalan ke kamar mandi. Tiba di kamar mandi, ternyata ada sebuah sabun terletak di lantai kamar mandi kita. Tak sadar terpijak sabun ini, jatuh sampai kepala kita terbentur ke tembok, kemudian luka dan berdarah. Ini adalah kemudaratan. Apakah kita sejak hal itu kita tidak memutuskan untuk tidak berhubungan dengan sabun? Tidak. Satu hari mungkin kita juga butuh sabun. Kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan sabun, karena tidak semua sabun yang akan mendatangkan mudarat kepada kita. Maka kita berlindung dari makhluk-makhluk yang akan memberikan mudarat kepada kita. Termasuk juga mungkin kita berjalan kemudian tersandung batu, kemudian kita jatuh dan luka. Tidaklah semua batu yang akan memberikan mudarat kepada kita. Berlindung dari
makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan yang akan mendatangkan mudarat. Nah, termasuk virus ini. Andai kata virus ini memang ada, tidak ada tempat kita berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita akan mengadu hari ini? Ahli kesehatan mereka sudah angkat tangan. Mereka sudah kehilangan cara bagaimana mengatasi wabah ini. Orang-orang hebat teknologi sudah tidak mampu mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi hari ini. Maka sebagai seorang muslim yang baik, tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar Allah menjauhkan wabah bala ini dari negeri yang kita cintai ini. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa na'udzubika min darakis siqa wa na'udzubika min su'il qada wa na'udzubika min syamatatil a'da. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, negeri kita dari bala dan wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Maka hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang pertama, berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari keburukan makhluk yang sudah Allah ciptakan.